Halo teman-teman, di video kali ini saya akan sharing mengenai hal yang bisa mendukung teman-teman semua dalam melakukan presentasi atau public speaking. Yaitu penggunaan alat bantu pada saat seseorang melakukan presentasi, pidato, atau ketika seseorang itu menjadi pembicara di suatu acara. Kita langsung mulai saja. Kenapa sih kita harus menggunakan alat bantu dalam melakukan presentasi? Karena ternyata nih teman-teman, menggunakan alat bantu pada saat kita melakukan presentasi itu banyak manfaatnya. Yang pertama, audiens akan lebih tertarik dengan pesan yang kita sampaikan karena didukung dengan mungkin visual, data, video, audio, dan lain sebagainya. Harapannya selanjutnya orang-orang akan lebih mudah menangkap karena tadi dia tertarik untuk melihat konten yang ada di alat bantu presentasi kita. Selain itu, biasanya kalau kita menyampaikan sesuatu, mungkin dilengkapi video, orang akan lebih mudah ingat. Misalnya, saya lagi menyampaikan materi tentang pentingnya berolahraga. Saya kasih video testimoni orang yang sudah melakukan olahraga dari usia katakanlah 10 tahun gitu. Bagaimana sih dia keadaan fisiknya saat ini? Nah, itu orang akan lebih mudah ingat. Tuh kan waktu itu pernah dikasih tahu sama Reni bahwa kalau orang olahraga itu bisa sehat lebih lama sampai usia tua. Seperti ada testimoninya sudah terjadi di mana, misalnya seperti itu. Yang kedua, yang namanya nyiapin alat bantu presentasi ketika seseorang akan menjadi pembicara, speech, atau menjadi seorang presenter di satu acara, itu pasti akan kelihatan lebih siap, kredibel, dan profesional karena konten yang disiapkan tidak hanya dari speakernya, tapi juga dari konten alat bantunya. Yang ketiga harusnya lebih persuasif karena si konten audio visual yang ada di alat bantu tadi itu bisa lebih menarik audiens untuk memperhatikan. Yang terakhir ini penting banget untuk alat bantu karena tidak asing ya kalau kita presentasi itu orang demam panggung, terutama di awal nih. Bisa jadi dengan hadirnya alat bantu kita opening, kita sampaikan atau munculkan alat bantunya, di situ kita sambil bisa mengelola nih demam panggung kita, mengelola supaya kita nggak makin grogi dan orang juga bisa sambil melihat alat bantu kita yang menarik. Jadi nggak fokus memperhatikan diri kita yang bikin kita malah semakin demam panggung. Kita lanjutkan teman-teman. Alat-alat bantu presentasi ini bentuknya bisa banyak ya. Ada objek atau model, gambar dan foto, grafik dan chart, video, presentasi multimedia, dan alat bantunya itu ada di pembicara itu sendiri. Kita langsung ke alat bantu yang pertama. Alat bantu yang pertama adalah objek. Kita bisa sebagai seorang public speaker itu memanfaatkan atau membawa sebuah objek untuk bisa memaksimalkan konten yang kita ingin sampaikan. Jadi kalau orang misalnya melihat gitu ya, oh nih objeknya ukurannya sebesar handphone saya misalnya, oh ukurannya kurang lebih nih, tangan saya segini, objeknya segini, lalu mungkin ada bentuk atau fitur yang mau ditunjukkan dari alat tersebut, model atau objek ini bisa membantu seseorang dalam menyampaikan konten public speaking. Yang kedua, penggunaan gambar atau foto. Ini kayaknya yang paling sering ya digunakan oleh seorang presenter, tapi perlu diingat, penggunaan gambar atau foto itu bisa digunakan jika tadi objek tidak dimungkinkan dibawa karena terlalu besar misalnya. Jadi si objek ini bisa digantikan lewat gambar, video tadi ya, baik sifatnya visual maupun audio visual di dalam slide presentasi. Tapi pastikan gambar dan videonya ini resolusinya baik supaya orang tetap nyaman untuk melihat atau menontonnya. Selanjutnya, grafik. Ketika kita menyampaikan sesuatu, banyak audiens itu yang tertarik dengan data. Nah, data ini kan kalau diomongin misalnya, oh di Indonesia angka kematian ketika pandemi COVID-19 itu mulai tahun sekian itu meningkat, bla 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 bla. Nah, kalau hanya diomongin tuh mungkin nggak kelihatan perubahannya, perbandingannya, dan lain sebagainya. Makanya grafik ini menjadi salah satu alat bantu visual yang digunakan oleh presenter atau public speaker untuk membuat audiens lebih mengerti akan data yang disajikan dalam presentasi. Berikut saya sampaikan beberapa jenis grafik. Yang pertama itu ada line graph. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, si grafik ini bisa menampilkan beberapa garis gitu ya. Tidak hanya satu garis, bisa dua garis kan. Seperti teman-teman tahu di grafik itu ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau garisnya ada banyak nih, misalnya garis yang pertama menunjukkan apa, misalnya di bulan keberapa, itu bisa dibandingkan dengan garis-garis yang lain. Supaya audiens betul-betul jelas bisa memahami konten yang ingin disampaikan dari grafik tersebut.
Yang selanjutnya ada pie graph, mungkin teman-teman juga sering lihat. Ini menariknya karena bentuk pie-nya itu, bagian-bagian pie-nya itu bisa terlihat mana yang lebih lebar, mana yang lebih besar, warna ini meng-highlight apa, sehingga dari lingkaran itu bisa kelihatan nih pola distribusi datanya secara sederhana itu bisa terlihat oleh audiens. Selanjutnya ada bar graph, ini juga banyak digunakan. Nah, ini grafik bar itu bisa dua ya, teman-teman ya. Bisa yang bentuknya vertikal dan horizontal. Jadi ada yang memanjang seperti ini atau yang kelihatan tingginya. Jadi panjangnya bisa kelihatan perbedaan panjang atau ada perbedaan tinggi seperti ini. Ini juga sama, data akan lebih baik dilihat, mudah dibandingkan, besarannya juga terlihat dari bar satu dengan yang lain, sehingga audiens memahami berapa besar perbedaannya atau berapa besar pergeserannya angka atau data dari misalnya dari angka ini atau jenis ini kan bisa jadi jenis apa gitu ya, bisa teman-teman sesuaikan. Selanjutnya ada chart. Chart ini bentuknya tabel yang biasanya informasinya banyak. Apa nih yang mau kita sampaikan? Misalnya kita mau urutin nih data mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu ya teman-teman ya. Jadi terlihat juga misalnya dibandingkan dari tahun ke tahun. Nah ini kan sebenarnya kalau dibikin mungkin jenis grafik yang sebelumnya saya sampaikan itu terlalu padat misalnya. Nah ini supaya tetap tadi perbandingannya jelas gitu ya, misalnya dari 17.000 turun sampai ke 2.000, ini juga cukup jelas disampaikan lewat chart. Kita masuk ke alat bantu yang lain. Alat bantu yang lain ini video, teman-teman. Mungkin ini nggak asing juga, teman-teman bisa insert videonya ke dalam slide presentasi, tapi tolong pastikan video-video ini durasinya tuh cukup, karena kadang mungkin teman-teman punya pengalaman gitu, ada seorang presenter yang menyampaikan materi dilengkapi dengan video, tapi videonya itu kelamaan, jadi orang udah ngantuk duluan, bahkan udah nggak mau dengerin materi selanjutnya. Nah, pastikan kita atur juga kapan waktu yang tepat untuk penayangan video ini melengkapi penjelasan yang mana gitu. Lalu pastikan juga kita bisa operate ya videonya, kapan mulai. Malah kalau misalkan kita tidak mau menggunakan video itu seutuhnya, mungkin kita bisa cut duluan supaya nggak terlalu lama, dan takutnya nanti kalau misalnya kita stop, ganti, ada kesalahan teknis dan sebagainya, itu meminimalisir resiko aja sih. Nah, sama resolusi, tidak jauh berbeda dengan gambar tadi, perhatikan resolusi di video ini juga bisa terlihat jelas, baik, tidak pecah atau tidak buram, bisa disaksikan dengan baik oleh audiens. Tadi saya sempat bilang di awal, ternyata selain penggunaan alat bantu yang banyak, itu kita sendiri nih sebagai speaker, itu bisa juga loh teman-teman membantu untuk menyampaikan konten yang kita sampaikan. Bisa jadi penggunaan gesture gitu ya, misalnya kita menyampaikan pesan, kita tunjukkan dengan semangat, dengan gaya tertentu, dengan olah tubuh tertentu jika dimungkinkan gitu ya. Kalau misalnya kita posisinya berdiri, disesuaikan. Misalnya kalau saya presentasinya sekarang sedang duduk, misalnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa memperjelas konten yang kita sampaikan. Selain itu, tanpa teman-teman sadari, ketika tubuh kita aktif gitu ya untuk menggunakan gesture, itu bisa juga mengurangi nervous. Tangan kita tahu kapan untuk menjelaskan, mendetailkan, misalnya menunjuk, mengilustrasikan, itu juga mengurangi nervous. Penggunaan gesture itu juga harusnya bisa seperti ngajak orang makin berinteraksi, tapi memang perlu diingat jangan terlalu over, nanti orang malah bingung nih kenapa ya nih kok jadi terkesan overacting gitu. Tapi lagi-lagi kalau penggunaannya pas, bersemangat, dan bisa mendukung konten yang ingin disampaikan, harusnya hasilnya bisa maksimal. Yang penting juga untuk diperhatikan, tetap perhatikan eye contact, jaga eye contact-nya supaya audiens bisa selain melihat alat bantu kita dari fisik kita, misalnya dari tangan kita atau gesture kita gitu ya, eye contact-nya tadi juga tetap terjaga supaya lagi-lagi kita menjaga komunikasi dua arah dalam public speaking dengan audiens. Dari sekian alat bantu yang tadi sudah saya sebutkan, itu semua bisa kita gabungkan, bisa kita elaborasi dalam presentasi multimedia. Jadi di tabel, grafik, chart, tadi ya foto, video, dalam satu percakapan yang sama itu bisa kita gabungkan gitu ya. Jadi misalnya kita lagi speech tentang apa, di slide mana gitu, kita pakai ada grafiknya, terus kadang grafiknya juga bisa kita kasih motion, kita kasih sound gitu ya, supaya lebih menarik untuk audiensnya. Selain itu,
itu teman-teman pasti sekarang juga udah tidak asing dengan software atau aplikasi yang bisa membantu kita dalam presentasi. Bahkan bukan hanya software aplikasinya aja, misalnya kayak kita ngomongin PowerPoint, Keynote, Prezi gitu ya. Bahkan ada alat bantu lain gitu ya, kayak website yang bisa bikin speech kita atau presentasi kita lebih menarik. Misalnya kita pakai, misalnya saya sebut ada Kahoot, misalnya Mentimeter gitu, yang bisa melibatkan audiens. Apalagi kan sekarang kita banyak juga yang melakukan presentasi secara virtual nih, nggak ketemu langsung sama audiensnya, kita mau tahu nih audiens seberapa atensinya terhadap kita. Nah, mungkin penggunaan alat bantu ini, jadi selain alat bantu yang saya sudah tadi sebutkan, penggunaan aplikasi dan software ini sangat bisa membantu seorang public speaker untuk memaksimalkan konten yang ingin disampaikan. Perlu diingat, ketika kita melakukan presentasi dengan multimedia, dengan media-media yang banyak gitu dikombinasikan, harus diperhatikan bahwa jangan sampai alat bantunya yang malah menjadi dominan, mengganggu konten bahasa yang disampaikan langsung oleh pembicara. Jangan sampai, misalnya kita menggunakan slide dengan background suara. Jangan sampai background-nya malah mengganggu fokusnya audiens untuk memperhatikan si pembicara gitu. Jadi pastikan multimedia ini menjadi pendukung gitu, bukan malah mendistraksi konten yang ingin disampaikan. Justru kita harus tonjolkan keuntungannya gitu. Sejak awal saya sudah sampaikan bahwa menggunakan alat bantu ketika presentasi ini harusnya bisa memaksimalkan proses penyampaian pesan, bukan untuk mendistraksi. Itu yang paling penting untuk diperhatikan. Ya, penggunaan alat bantu gitu ya, ini kita ngomongin multimedia itu berarti tadi gabungan ya teman-teman dari alat bantu yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Pastikan kita tahu penggunaan itu. Jadi jangan sampai, pengen kasih gambar aja deh biar keren, pengen kasih video aja deh biar atraktif, tapi kita tidak mengetahui penggunaannya ini untuk mendukung konten yang mana. Dan disampaikan pada saat kapan. Oke, kita mau masukin video di slide 7 pada saat saya presentasi, selesai saya menjelaskan lewat satu kalimat, saya pengen next, langsung muncul nih videonya. Pada saat video saya ngapain? Saya harus tetap ngomong untuk membantu si video itu, atau saya cukup diem aja nunggu sampai videonya selesai misalnya. Itu penting untuk diperhatikan. Saya sih menyarankan alat bantu yang kita gunakan gitu ya, media atau software atau aplikasi yang kita gunakan itu, pilih yang paling kita kuasai. Walaupun emang kita tertarik dengan alat bantu presentasi yang baru misalnya, pastikan kita latihan dan tahu seluk-beluknya gitu, supaya nggak di tengah-tengah ada masalah teknis yang nanti malah bikin kita buyar atau mengganggu konsentrasi dari si presenter atau public speaker. Ini sebetulnya mungkin udah banyak orang yang tahu, tapi kadang sudah tahu pun masih suka dilakukan gitu ya. Ketika kita presentasi dan menggunakan alat bantu, katakanlah misalnya kita sebut PowerPoint gitu. PowerPoint berarti poin-poinnya harus bisa memberikan power untuk yang baca gitu ya. Powerful maksudnya. Jadi tidak perlu semua, misalnya saya dari tadi ngomong itu ditumpahkan semua dalam slide presentasi. Jangan. Bayangkan saya ngomong ini misalnya lumayan cepat gitu ya, lalu semuanya ditransfer di slide presentasi, akan berapa penuh itu slide-nya. Jadi pastikan hanya poin-poin pentingnya saja yang ditampilkan pada slide presentasi. Kalau kita mau menggunakan alat bantu, misalkan katakanlah suara atau video atau gambar, tadi kira-kira akan mendukung yang mana nih? Oh, saya pengen pada saat opening orang tertarik, saya ngomongnya dengan antusias, jadi menggunakan alat bantu dari pembicara itu sendiri, lalu saya akan tampilkan video nih. Ketika saya selesai menyampaikan, hari ini kita harus bersemangat, jreng, misalnya videonya muncul gitu. Jadi pastikan itu di waktu yang tepat supaya kita betul-betul menyampaikan atau memaksimalkan konten itu dengan alat bantunya. Hal lain yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan dalam mempersiapkan alat bantu, yang pertama itu adalah huruf. Jadi penggunaan jenis huruf dan ukuran huruf itu penting sekali untuk diperhatikan. Kapan kita menggunakan huruf besar, huruf kecil, gabungan huruf besar kecil, atau huruf besar saja, itu tolong diperhatikan. Mungkin kita perlu memberikan efek bold untuk penekanan, tapi kira-kira perlu nggak ya kalau misalnya hurufnya di bold, diberi warna dan lain sebagainya untuk menekankan sesuatu, silahkan dikembalikan kepada pembicara. Seberapa penting poin itu ingin disampaikan lewat variasi huruf.
dalam slide presentasi. Mungkin perlu diperhatikan juga ukuran huruf, misalnya pada saat title, atau pada saat poin-poin, pada saat sub-poin, mungkin itu ukurannya bisa dibedakan untuk memudahkan pendengar atau yang menonton slide ini, oh tahu, ini misalnya saya poinnya gunakan huruf secara efektif, sub-poinnya ada poin lagi, lalu selanjutnya sampai dengan ke bawah. Yang kedua, selain huruf, itu penggunaan warna. Biasanya penggunaan warna ini ada warna huruf, warna background, warna poin gitu ya. Penggunaan warna ini dipastikan tidak mengganggu konten yang ingin disampaikan. Tulisannya dapat terbaca dengan background, bisa jelas, jangan sampai ada penggunaan gambar di belakang tulisan sehingga mengganggu orang dalam membaca gitu. Jadi penting sekali ketika kita menggunakan background A, kira-kira warna fontnya harus seperti apa ya? Itu jangan sampai salah dan mengganggu orang untuk baca. Jadi kalau penggunaan warna sih itu balik ke selera, tapi poin pentingnya itu harus jelas dan terbaca. Gitu. Jadi nggak ada samar, nggak ada yang tabrakan nih antara, atau justru malah sama gitu. Backgroundnya hitam, tulisannya hitam, itu kan nggak akan kebaca, nggak akan terlihat gitu. Makanya pastikan penggunaan warnanya ini tetap bisa membuat kontennya stand out, pesannya sampai kepada yang melihat slide presentasi tersebut. Kalau memang perlu digunakan gambar, silahkan tadi ya, jangan sampai mengganggu konten gitu, pastikan gambarnya tepat sesuai konten, jadi jangan sampai ada gambar apa untuk konten tulisan yang mana, belum lagi nanti mengganggu beberapa kata yang ada di dalam slide tersebut, jadi tolong dihindari. Jadi pastikan komposisinya itu tetap jelas, tadi selain penggunaan warna, juga gambarnya itu memang mempercantik atau memperjelas konten apa yang ingin disampaikan. Persiapan itu memang kalau saya selalu bilang persiapan tuh nggak ada obat gitu. Nah, kalau dalam membuat alat bantu presentasi, sama ketika seorang public speaker atau presenter mempersiapkan diri untuk speech, untuk presentasi gitu ya, alat bantunya ini juga penting. Jangan sampai presenternya itu udah bagus banget gitu ya, kontennya bagus, dia udah canggih banget lah, sudah terbiasa dengan presentasi, tapi alat bantunya ini malah membuat si presenter itu, aduh kok gini ya, nggak bisa dioperate ya, kok gambarnya gini ya, aduh kok efeknya malah mengganggu ya. Nah jadi latihan itu dipastikan untuk menghindari hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan. Keep it simple, slide itu tidak harus terlalu heboh, rame, dan mendistraksi tadi gitu ya, konten yang ingin disampaikan. Lalu kalau kita memang pakai alat bantu, pastikan alat bantu itu bisa dilihat jelas oleh audiens. Maksudnya kalau misalnya kita pakai, teman-teman pakai InFocus, audiensnya ada let's say 5.000 gitu ya, kalau 5.000 panjang ke belakang, mungkin yang misalnya matanya tidak minus atau plus pun akan sulit untuk melihat itu gitu. Jadi pastikan alat bantu ini terlihat jelas. Atau misalnya kita slide-nya mungkin besar, tapi gambarnya kecil di tengah. Nah, itu tidak terlihat jelas. Jadi pastikan effort kita untuk bikin alat bantu ini juga bisa maksimal sampai ke audiens. Minimalisir penggunaan teks tadi udah saya sebutin juga ya, kita namanya misalkan PowerPoint gitu. Jadi gimana caranya membuat poin-poin itu powerful, bisa diingat dengan baik gitu ya, pesan utamanya apa supaya orang bisa menikmati presentasi kita selain dari presenternya, tapi alat bantunya itu juga tidak lelah untuk dilihat dan untuk dibaca. Ini juga kadang-kadang suka nggak sadar gitu ya, saya juga suka selalu mengingatkan diri saya sendiri ketika misalnya saya speech di depan banyak orang, kita itu sedang bicara dengan orang audiens kita gitu. Kalaupun memang bentuknya virtual ya, memang kadang-kadang kita harus balik lagi lihat ke kamera gitu ya. Karena jangan sampai kita malah sibuk baca gitu ya. Misalnya saya baca slide gitu di sini sehingga kita nggak lihat audiensnya. Kalau tatap muka langsung gitu ya, kita ketemu di event offline misalnya, pastikan tadi kita bukan melihat ke slide. Misalnya kalau misalnya presentasi ada di samping atau ada di belakang gitu ya, kita jangan sampai, iya Bapak Ibu hari ini kita akan, nah itu kan malah sibuk lihat belakang. Kita tetap kalau memang audiens ada di depan dan di samping, kita tetap melihat keseluruhan audiens dengan menjaga eye contact. Latihan tadi ya, jangan sampai kita terjebak dengan slide yang kita nggak bisa operate gitu ya, atau misalnya memunculkan, kita kadang-kadang suka, aduh gue pengen simpen nih gambar ini pas banget pada saat saya ngomong ini misalnya. Udah dipasin nih efeknya, udah kelihatan duluan terus kamu balik lagi gitu kan, itu kan kayaknya jadi kok nggak pas ya penggunaannya. Padahal kita udah effort pikirin gambar itu atau video itu akan muncul kapan. Itu jadinya nggak pas munculnya pada saat presentasi. Kalau kita ada kesempatan untuk sharing atau presentasi di sebuah ruangan gitu ya, tolong pastikan kelengkapan yang ada di ruangan itu. Saya sendiri kalau memang ada kesempatan untuk bisa cek
beberapa jam sebelum atau kadang H-1 kalau misalnya contoh presentasinya cuma di kantor saya gitu ya. Kira-kira laptop saya ini terkonek dengan alat infocus di sini, saya butuh apa ya? Atau bisa langsung atau gimana? Atau kita coba. Kalau misalnya kok nggak muncul ya, oh iya ternyata settingannya harus diubah dan sebagainya. Itu jadi pastikan semua alat yang akan mendukung kita itu kita udah tahu persis. Misalnya kalau presentasi itu misal pakai pointer, lalu penggunaan mic, ada orang yang presentasi lebih nyaman dengan pegang mic, ada juga yang misalnya suka pakai clip on karena dia pengen memaksimalkan gesture-nya gitu. Nah, itu mungkin bisa disampaikan lebih cepat lebih baik. Maksudnya tidak mepet misalnya saat itu mau presentasi, saya butuh ini dong, saya butuh ini, ternyata nggak ada. Terus kamu mungkin merasa, aduh saya nggak bisa maksimal nih dan lain sebagainya, itu kan bisa mengganggu konsentrasi seorang presenter atau public speaker. Jadi pastikan selain alat bantu yang tadi sudah saya sampaikan, alat yang ada di luar itu juga bisa mendukung gitu ya. Jadi hardware, software itu harus bisa mendukung kita dalam presentasi. Intinya sebagus apapun alat bantu yang kita gunakan, kalau memang itu kita tidak maksimalkan dengan persiapan yang baik, maka itu bisa justru akan jadi bumerang gitu. Malah kita bisa akan menjadi seorang presenter yang buruk kalau memang tadi presentasi atau alat bantu presentasi yang akan kita gunakan itu tidak disiapkan dengan baik. Oleh karena itu saya selalu menyarankan persiapan, latihan untuk bisa memaksimalkan presentasi atau public speaking baik dengan alat bantu atau tanpa alat bantu. Ya, tidak terasa itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih ke sharing sih, mungkin teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Misalnya kalau tertarik dengan materi ini, saya ambil materinya dari buku Public Speaking, The Art of Public Speaking, miliknya Stephen E. Lucas tahun 2015. Teman-teman bisa baca lagi, bisa baca ulang untuk bisa betul-betul memahami poin mengenai alat bantu yang bisa digunakan dalam presentasi atau public speaking. Ya teman-teman, selesai sudah video ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan mendukung pembelajaran dari teman-teman semua. Terima kasih, saya Reni Dianasari, undur diri dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!